Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita sedang membahas Linux Lite versi 6. Ini adalah salah satu distribusi Linux yang cocok untuk digunakan oleh Anda yang mungkin baru bermigrasi dari sistem operasi Windows dan ingin mencoba Linux untuk pertama kalinya. Baik, kita lihat dulu seperti apa tampilannya. Ketika Anda pertama kali menjalankan Linux Lite ini secara mode live USB atau menguji coba di VirtualBox terlebih dahulu seperti yang saya lakukan, ada beberapa menu yang akan tampil di sini. Yang pertama, boot Linux Lite, kemudian direct install, compatibility mode, check for file corruption, reboot, dan shutdown. Ya, kita langsung jalankan dalam mode boot Linux Lite 6.0 dalam mode live terlebih dahulu. Ya, proses yang dibutuhkan oleh Linux Lite dari kita menekan tombol boot sampai tampil welcome to Linux Lite ini cukup lama, dan ini tidak secepat distribusi Linux lain yang sama-sama menggunakan desktop environment XFCE tapi yang berbasis Arch Linux seperti Archman yang kemarin saya testing. Jadi memang seperti inilah tipikal distro Linux yang menggunakan basis Ubuntu. Terkadang secara proses booting itu akan terasa sedikit lebih lambat daripada yang menggunakan basis Arch Linux. Tapi ini tentu saja karena alokasi RAM yang saya gunakan untuk VirtualBox hanya kisaran 1,9 GB saja. Jadi memang kategori kecil, meskipun dengan jumlah RAM seperti itu sama-sama 1,9 GB, saya tetap merasakan basis Linux yang dari keluarga Arch itu terasa lebih cepat. Oke, di Welcome to Linux Lite ini kita bisa mendapat informasi bahwa Linux Lite is free for everyone, ya, for people who are new to Linux and one lightweight environment. Kemudian menyediakan basic collection of everyday tools, mulai dari web browser, email client, media player, office suite, image editor, dan sebagainya. Kemudian di sini kita juga mendapatkan dokumentasi. Start here untuk install update, nanti tinggal klik saja install update. Install driver, mungkin di laptop Anda ada driver yang belum terbaca secara maksimal, bisa diinstal dari sini. Wi-Fi secure boot juga sudah ada panduannya. Milih light atau dark theme sudah ada. Kemudian untuk menginstal software recommended yang direkomendasikan oleh tim Linux Lite juga kita bisa menggunakan light software. Jadi untuk keperluan Anda, misalnya Anda butuh Microsoft Teams, Spotify, dan sebagainya, Anda bisa menginstalnya dari light software. Lalu kebutuhan minimum komputer yang bisa menjalankan Linux Lite ini, prosesor 1 GHz, kemudian RAM-nya 768, HDD 8 GB, VGA 124768, tapi requirement yang lebih direkomendasikan RAM prosesor 1,5 GB, RAM-nya 1 GB, harddisk 20 GB. Ya, itu minimum ya, tapi kalau misalnya Anda memang ingin menggunakan ini sebagai daily driver, ya paling tidak sediakan RAM standarnya 2 GB dan lebih nyaman lagi ya 4 GB. Oke, Linux Lite. Tampilan awalnya seperti ini. Ini adalah desktop environment XFCE yang di custom secara theme-nya, pemilihan warna dan stylenya ini ala Windows 10, cuma lebih sederhana. Jadi pendekatannya masih ala Windows 10, belum ke Windows 11 yang start menunya ada di tengah atau menggunakan dock khusus. Di bagian sini secara tampilan, ya tampilan yang tentu user friendly sekali untuk Anda yang terbiasa menggunakan Windows. Dan kita cek dulu dari sisi internalnya. Ini adalah terminal yang digunakan oleh Linux Lite, dan saya tidak perlu menginstal NeoFetch karena sudah ada by default. Dan termasuk tampilan terminalnya ini juga sudah di custom, bukan lagi tampilan standar. Ya, di sini bukan berarti sistemnya slow, tapi ketika tadi sistem sedang menampilkan informasi dengan menggunakan NeoFetch, ada sound effect yang terdengar ketika kita menjalankan NeoFetch di bagian ya resolution, mau masuk ke DE dan sebagainya.
Ini baru pertama kali saya jumpai di distro Linux manapun secara mode default. Jadi oke lah, ada something new di sini. Dan kita bisa menjumpai bahwa Linux Lite ini menggunakan kernel 5.15 karena menggunakan basis Ubuntu 22.04. Kemudian dengan ukuran file ISO 2,1 GB. Di sini secara package ini termasuk banyak, 2100-an package. Makanya secara proses booting juga ini barangkali sedikit lebih lambat daripada Archman kemarin, karena Archman meskipun ukuran file ISO-nya hampir sama, tapi secara package-nya lebih sedikit daripada Linux Lite. Kemudian shell-nya menggunakan bash yang sudah di custom, window manager-nya Materia, theme Materia, dan ikonnya Papyrus Adapta. Lalu di sini ada informasi lain, memori yang terpakai saat awal-awal tadi menjalankan Linux Lite Welcome ya sekitar 800-an MB atau sekitar 700 sampai 800-an MB. Seperti itu. Ini adalah logo Linux Lite, logo bulu ya, untuk menunjukkan bahwa ini memang Linux yang ringan. Oke, apa saja yang dibawa dengan 2,1 GB file ISO yang ada di sini? Secara menu ada My Computer, ya tipikal akses untuk ke download dokumen dan sebagainya. Secara setting ini adalah setting yang sama seperti yang ada di desktop XFCE secara umum. About My Accessibility, Network Configuration, Appearance, Bluetooth, Set Color, Default Application, pengaturan desktop disk, display, file manager, firewall, HDBI, iBus, install driver, pengaturan keyboard, bahasa, LightDM. Kemudian ada beberapa aplikasi yang berawalan Light Auto Login, Light Desktop, Light Info, Light Network Share, Light Software, Light Sound, Light Sources, Light System Report, Light Tweak, Light Upgrade, Light User Manager, Light Welcome, Light Widget. Oke. Yang berawalan Lite ini berarti bukan bawaan dari desktop environment-nya, bukan bawaan XFCE, tapi memang dari tim pengembang Linux Lite-nya. Jadi ada effort dari mereka untuk membuat aplikasi khusus untuk melakukan administrasi di sistemnya. Kemudian Anda bisa melakukan editing menu editor, pengaturan mouse touchpad, notification, Orca, onboard panel, power manager, printer. Untuk konfigurasi printer di sini tentu bisa dilakukan dengan mudah, khas keluarga Ubuntu, screensaver dan sebagainya sampai bagian bawah pengaturan workspace. Di aksesoris juga ini kebanyakan sama dengan yang tadi, application finder, archive manager untuk rar, zip dan sebagainya. Text editor di sini text editor yang standar menggunakan mousepad bawaan dari XFCE ya, mirip dengan notepad secara umum. Kemudian file search juga ada, USB image writer dan stick formatter sudah tersedia, mirip seperti yang ada di Linux Mint, juga ada writer dan stick formatter seperti ini. Kemudian untuk grafik di sini selain dokumen scanner yang biasanya memang ada di kebanyakan Linux, sudah ada GIMP ya, create image and edit photograph. GIMP yang ada di Linux Lite ini sudah versi baru tentu saja, GIMP 2.10, dan ya dengan adanya GIMP Anda tidak usah terlalu merisaukan apakah kita bisa menginstal produk Adobe di Linux. Ya, kalau Anda mengguna Adobe Photoshop dan ingin sepenuhnya beralih ke Linux, ya saya rasa Anda perlu mencoba GIMP ini terlebih dahulu. Karena meskipun secara harga jelas berbeda, yang satu berbayar, yang satu free, tapi secara kemampuan bolehlah ini Anda coba. Saya tidak berani mengatakan GIMP ini sama atau lebih baik daripada Adobe Photoshop, tapi secara value for money yang ini gratis, tapi bisa Anda coba untuk kebutuhan editing fotografi sebagainya. Kemudian ada juga Paint, yang mana ini adalah aplikasi gambar yang standar layaknya Paint yang ada di Microsoft Windows, jadi cukup standar. Kemudian Photo Manager untuk memanage gambar tentu saja. Di bagian internet di sini sudah ada Mozilla Thunderbird untuk Anda yang sering melakukan akses ke email dan ingin mengakses email secara native menggunakan aplikasi desktop. Kemudian pengaturan network connection, light support, dan di sini ada yang baru yang tidak umum,
Biasanya kebanyakan distribusi Linux menggunakan Mozilla Firefox, tapi di sini kita sudah bisa mendapatkan akses ke Google Chrome tanpa harus menginstalnya terlebih dahulu. Ini cukup jarang ditemui di distro Linux manapun. Sebuah distro Linux menyatakan Google Chrome sebagai browser defaultnya, karena di sini ada Mozilla Thunderbird ya, biasanya pasangannya Mozilla Firefox, tapi di sini ada Thunderbird tapi ada Google Chrome. Tentu Anda sudah bisa langsung pakai dan tidak perlu menginstalnya lagi. Meskipun menginstal Google Chrome juga mudah, tapi untuk Anda yang tidak ingin repot, tinggal download Linux Lite, install, ya Anda sudah dapat semuanya. Kemudian dari sisi multimedia, di sini CD dan DVD burner sudah ada untuk Anda yang memang membutuhkannya. Multimedia codec sudah ada karena di sini sudah tersedia VLC. Jadi untuk memutar audio dan video sementara ini kita bisa lakukan dengan VLC. Meskipun VLC lebih dikenal sebagai video player, ya, video dan audio player, tapi khusus on video biasanya VLC. Dan untuk Anda yang ingin memutar MP3 secara khusus, player khusus, Anda bisa menginstal Rhythmbox atau yang lainnya. Dari sisi Office, di sini PDF Viewer dan LibreOffice Suite sudah tersedia. LibreOffice Community, jadi secara aplikasi perkantoran sudah ada di sini. Tinggal kita cek ini versi berapa. Ya, LibreOffice 7.2. Oke. Memang belum sampai LibreOffice 7.3, tapi tidak masalah. Karena kebanyakan Linux saja kadang masih menyertakan LibreOffice versi 7.0. Tapi ada satu hal yang menarik di sini yang memang ditujukan untuk pemula Linux. Anda yang membutuhkan font Microsoft seperti Calibri, Arial, Comic Sans hingga Times New Roman, Anda sudah bisa mendapatkan akses font tersebut di sini. Termasuk Jokerman pun sudah ada di sini di Linux Lite ini. Ya, ini cukup jarang juga terjadi di distribusi Linux manapun, karena biasanya kita harus menginstal font secara terpisah dengan menggunakan perintah sudo apt install mstt core fonts ya. Ya, ini biasanya harus kita lakukan meskipun prosesnya tidak lama, tapi ya ini salah satu rutinitas yang selalu saya lakukan ketika menginstal Linux, yaitu menjalankan perintah sudo apt install mstt core fonts. Salah tulisannya, fonts. Ya, seperti itu untuk menginstal Calibri dan sebagainya. Tapi di sini Anda sudah bisa langsung punya akses pada Microsoft Font. Tentu ini sudah sangat memudahkan. Browser sudah diberi Google Chrome, kemudian font Microsoft juga sudah ada tanpa kita harus menginstalnya secara terpisah. Oke, selanjutnya di bagian sistem, ya kadang seperti ini, tapi itu tidak selalu terjadi. Ya, di bagian sistem di sini ada package manager, partition drive, configure printer. Ya, untuk Anda yang memang berurusan dengan dokumen perkantoran sudah ada LibreOffice bawaan, dan untuk printer tinggal Anda tambahkan di sini. Normalnya ketika Anda mencolokkan printer, pastikan internetnya sedang berjalan, jadi konekkan saja ke WiFi terlebih dahulu. Kemudian kalau tadi Anda tidak suka dengan LibreOffice, Anda bisa mendownload WPS Office tentu saja, seperti yang biasa saya lakukan. Oke, sistem information, sistem log, sistem monitor. Di sini sistem monitornya meskipun menggunakan desktop environment XFCE, tapi sistem monitornya ini termasuk fresh. Ini bukan typical desktop application yang dibawa oleh XFCE. Jadi ini sudah cukup berbeda dari kebanyakan distro Linux yang menggunakan XFCE. Biasanya hanya tampilan proses seperti ini saja, tapi kali ini sudah tampilannya berbeda. Ya, kita bisa mendapatkan informasi seperti ini karena saya sedang menjalankan di VirtualBox ya, jadi tampilannya seperti ini. Python 3.10,
kemudian XFCE 416.3 karena 513 bisa kita dapatkan dari sini selain menggunakan tools NeoFetch yang tadi kita coba. Oke, secara tampilan terlihat biasa, tapi secara kustomisasi ini bisa jadi termasuk luar biasa, khas keluarga Linux yang menggunakan desktop environment XFCE. Yang pertama perlu kita cek adalah biasa kustomisasi wallpapernya, karena setiap distro Linux pasti punya style wallpapernya sendiri-sendiri, dan di sini saya perlu mengapresiasi Linux Lite karena wallpapernya variatif dan keren. Ini bisa diganti sesuai dengan ya style Anda, menunjukkan Anda seorang programmer ya, oke pakai ini. Anda anak IT ya, oke bisa. Pingin yang nuansanya elegans bisa, atau yang inspiring, oke ya, cukup variatif, tidak yang menonjolkan bulu di mana-mana. Ini hanya ada 1-2 wallpaper yang memang menggunakan logo dari Linux Lite itu sendiri. Kemudian dari sisi appearance, di pengaturan appearance juga bisa kita akses seperti ini. Saya coba sambil menjalankan file manager tunar. Ya, di sini masih membawa tunar sebagai file manager standarnya, berbeda dari Peppermint OS yang meskipun desktop environmentnya XFCE tapi file manajernya Nemo. Ya, di sini style defaultnya Materia, tapi bisa kita ganti menjadi Materia Dark misalnya, sehingga aksennya berubah menjadi gelap, atau mau lebih dikompakkan ya secara tampilan bisa tentu saja, atau Anda ingin style yang lebih lawas ya ada Adwaita atau Greybird, tapi saya kira Materia ini sudah yang bagus, paling tinggal kita ganti jadi yang dark agar lebih kekinian, dark mode. Oke, selain dari sisi style, ini XFCE jadi secara window manager kita bisa melakukan tuning pada akses aspek Windows Manager yang ada di atas ini. Misalnya Materia ini saya ganti jadi Daloa ya, Anda bisa menjumpai tampilan windownya akan berubah ya, bisa Anda sesuaikan dengan style Anda yang cocok untuk Anda yang mana. Tidak banyak memang, dan secara style window manager bawaannya lebih ke arah style yang elegan, tidak sampai yang agresif, dan tidak sebanyak Archman yang kemarin saya review. Tapi oke, ini bisa dikombinasikan untuk menghasilkan tampilan yang ya tentu lebih personal sesuai dengan selera Anda. Secara kustomisasi seperti itu. Kemudian untuk menambahkan aplikasi baru, karena Linux Lite ini menggunakan basis Ubuntu sebagai basis pengembangannya, kita bisa menambahkan aplikasi baru dengan beberapa cara. Yang pertama, tipikalnya keluarga Ubuntu ada Synaptic Package Manager. Anda tinggal klik salah satu aplikasi di sini, Game 2048 atau Zero AD misalnya, Zero AD ya, tinggal klik kemudian Mark for installation, nanti tinggal install. Ini tampilan package manager alias semacam Google Play atau App Store yang sudah sangat legend, sudah belasan tahun ada. Memang tampilannya simpel seperti ini tapi bisa diandalkan, atau Anda pun bisa menggunakan Lite software ya. Ini dibuat oleh tim dari Linux Lite itu sendiri. Harusnya kalau Anda mau menginstal ya pilihlah yes untuk update, tapi di sini saya no saja. Jadinya bukan yang terrefresh paling baru, tapi kalau misalnya Anda mau, Anda bisa mendapatkan refresh daftar software yang paling baru di sini. Posisi sedang connect ke internet dengan koneksi yang seadanya saja. Ya, ini berisi aplikasi-aplikasi rekomendasi dari tim Linux Lite. Jadi secara umum ini adalah aplikasi-aplikasi populer yang bisa menjadi kebutuhan Anda sehari-hari, mulai dari Audacity untuk editing audio,
kemudian Calibre untuk open source ebook library, file ebook kalau tidak salah, Balena Agile untuk membuat USB installer, Firefox kalau Anda mau, kemudian Microsoft Edge for Linux, oke. Kemudian Play on Linux, use many game and app design to run on Windows, ya bisa Anda coba Play on Linux untuk Anda yang tertarik untuk gaming. Skype kalau Anda butuh, Spotify, Microsoft Team Viewer, kemudian ada OpenShot video editing, Wine untuk Anda yang masih butuh 1-2 program Windows untuk Anda jalankan dari Linux, atau Anda pun butuh aplikasi wajib masa kini yaitu Zoom. Ini bisa Anda install hanya dengan sekali klik install di sini, tidak perlu mendownload file installernya. Tapi kalau Anda mau, Anda bisa mendownload file installer yang menggunakan ekstensi .debian tentu saja, dan Anda install dengan sangat mudah. Selain tentu saja ketika Anda menggunakan Linux, ya Anda harus mencoba untuk menginstal aplikasi menggunakan terminal seperti ini. Tinggal klik Y atau enter saja, Anda akan langsung bisa menginstal sebuah aplikasi. Oke, mumpung sedang ada di terminal, kita cek dulu compiler apa saja yang mungkin Anda butuhkan kalau Anda sedang belajar coding. Ya, GCC, Anda yang sedang belajar bahasa pemrograman C sudah tersedia di sini compilernya. C++ juga sama, Python tentu saja sudah ada, dan ini Python yang sudah sangat baru 3.10.4. Kemudian Perl tentu saja ada 5.34. Lalu yang agak berbeda dari kebanyakan Linux adalah di sini sudah ada compiler Ruby. Oke, cukup jarang Linux yang membawa compiler Ruby by default, dan umumnya versinya masih 27, tapi di sini kita sudah mendapatkan akses Ruby 3.0.2. Cukup baru, bukan yang terbaru tapi sudah cukup baru. Jadi sampai di sini kita sudah bisa mendapatkan sebuah distro Linux yang cocok untuk pemula, untuk perkantoran, untuk sehari-hari, sekaligus untuk belajar coding tanpa mau repot-repot sebelumnya. Ya, bukan berarti setting bahasa pemrograman seperti ini susah. Kita bisa menginstal GCC, G++, Ruby dengan sangat mudah, sudah apt install. Tapi kan proses itu butuh waktu 5-10 menit, tergantung koneksi kita juga. Dan di sini semuanya sudah tersedia by default di sebuah distro Linux yang secara file ISO hanya 2,1 GB. Saya bilang hanya karena Ubuntu standar yang pakai GNOME, Ubuntu flagshipnya itu ukurannya 3,1 sampai 3,4 GB. Ya, jauh lebih besar, dan secara paket ini malah lebih lengkap karena menggunakan desktop environment XFCE. Jadi ini bisa Anda pertimbangkan, meskipun di sini untuk Vim belum ada, tapi Vim defaultnya sudah ada kalau Anda butuh itu. Dan tentu saja untuk coding Anda tinggal menginstal Visual Studio Code atau semacam itu. Ya, sampai di sini kalau Anda tertarik untuk menggunakan Linux Lite, cara menginstalnya seperti apa? Khas dari keluarga Ubuntu, di sini untuk menginstal Linux yang menggunakan basis Ubuntu, kita akan mendapati aplikasi Ubiquiti. Jadi proses instalasinya sama persis dengan yang akan Anda lalui saat Anda menginstal Ubuntu, Linux Mint yang biasa, dan kebanyakan turunan Ubuntu yang lain. Oke, jadi prosesnya hanya welcome ini, kemudian pilih bahasa, kemudian update aplikasi atau tidak selama menginstalasi, pemilihan harddisk, pembuatan user, dan sebagainya. Jadi cukup standar. Oke, ini tidak akan saya praktekkan karena ini juga proses yang biasa kita jumpai. Dan karena posisi laptop saya sedang connect internet, di sini dia sudah langsung memberikan informasi update aplikasi yang tersedia. Ya, secara user interface seperti ini. Kalau Anda penyuka desktop yang clean, Anda bisa melakukan pengaturan agar lebih simpel lagi. Ini tidak butuh ya di Dell saja, kemudian sisakan trash, atau Anda bisa mengatur supaya tidak ada apapun yang tampil di layar sehingga lebih celing seperti ini. Ya, Linux Lite 6.0
seperti itu. Dan kalau saya pribadi, saya melihat ini sebuah satu paket Linux ringan yang lengkap, karena tanpa kita menambahkan aplikasi apapun di sini, kebutuhan mendasar kita untuk sehari-hari ini sudah tersedia. Tinggal kita tambahi saja dengan aplikasi yang kita butuhkan saja. Dan dengan ukuran hanya 2,1 GB, Linux Lite ini menawarkan banyak hal seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kekurangannya paling hanya masalah speed. Tadi di bagian booting awal memang tidak secepat keluarga Arch, tapi itu masih bisa ditolerir tentu saja. Dan untuk rata-rata laptop yang sekarang ya RAM minimalnya 2 GB, tentu ini bisa jadi salah satu distro Linux yang perlu Anda coba. Baik, begitu saja review saya tentang Linux Lite 6.0. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.